Maka kita harus mengetahui apa sih pengertian dari yang namanya qasar atau qasrus shalah atau mengqasar salat. Jadi qasrun itu secara bahasa itu artinya meringkas, diringkas. Jadi banyak di antara para ulama mendefinisikan apa tentang sholat qasar. Ada yang menggunakan kata habsun, ditahan kan gitu. Maksudnya apa? Al-habs, ditahan itu ditahan dari melakukan yang sewajarnya. Yang tadinya misalkan zuhur itu 4 rakaat wajarnya, tetapi gara-gara safar tadi maka dihabs, diqasar, ditahan untuk melakukan 4 menjadi berapa? 2. Itu di antara ulama mengatakan al-qasr bimana habs. Ada juga yang memaknai meringkas. Jadi diringkas, yang tadinya 4 diringkas menjadi berapa? 2. Itu kalau secara apa? Lughatan, secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah ialah menjadikan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Jadi secara istilah itu yang dinamakan qasrus sholat, mengqasar sholat, menjadikan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat, atau meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Itu adalah pengertian dari yang namanya qasrus sholat atau mengqasar sholat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perlu diketahui bahwasanya keringanan qasar ini, keringanan meringkas ini, keringanan menjadikan 4 menjadi 2 ini tidak akan ditemukan kecuali memang hanya ada di mana? Di safar. Jadi bagaimanapun keadaannya itu tidak ada yang namanya qasar. Qasar itu memang Allah letakkan di mana? Dalam safar. Beda dengan jamak. Kalau jamak banyak caranya, ada beberapa caranya. Tapi kalau qasar itu didapatkan, itu disyariatkan kapan? Ketika melakukan safar. Maka kalau nggak safar, bagaimanapun keadaannya, lagi sakit pun misalkan, tetap nggak boleh yang namanya mengqasar sholat. Kenapa? Karena adanya qasar itu dikarenakan safar. Jadi hukum qasar itu ada dikarenakan safar. Kalau nggak ada safar berarti tidak ada hukum qasar. Jadi paham sampai sini ya? Jadi kalau istilah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu, keberadaan suatu hukum itu berkaitan dengan sebabnya. Kalau sebabnya ada maka hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada maka hukumnya tidak ada. Contoh kayak safar tadi, kayak qasar tadi. Jadi bolehnya qasar kalau safar, kan gitu. Berarti kalau nggak ada safar tidak ada hukum qasar. Bolehnya kita tayamum kalau nggak ada air, kan gitu. Tapi kalau ada air maka tidak ada hukum tayamum, itu bahasanya begitu. Kecuali kalau memang memiliki udzur-udzur yang lainnya, sakit dan yang lainnya. Tetapi itulah yang dinamakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Keberadaan hukum itu tergantung dengan illah, sebab. Ada atau tidaknya hukum itu tergantung sebabnya. Kalau ada sebabnya berarti ada hukumnya. Kalau nggak ada sebab tadi maka tidak ada hukumnya. Maka ini yang harus kita ketahui, bahwasanya qasar tadi itu memang yang menyebabkannya ialah siapa? Safar. Kalau nggak ada safar maka tidak ada qasar. Nggak ada yang namanya meringkas sholat.